teriak-teriak di Kejari gimana sih Bang? Di Serang sana. Ya, saya pun mendapatkan kan itu viral ya di mana-mana itu video saudari Nikita Mirzani teriak-teriak itu ya. Saya kira begini ya, siapapun yang akan ditahan sebagai ditahan ya, pasti akan merasa tidak nyaman. Pidana. Jaksa punya kewenangan untuk menahan dalam kerangka penuntutan. Itu alasan yang pertama. Jadi kita pikir itu udah tepat itu. Yang kedua, kenapa kita juga bilang udah tepat? Karena ini berdasarkan track record dari saudari Nikita Mirzani. Kan kita lihat sejarahnya kan. Pada saat penyidikan oleh Polres Serang Kota, dipanggil untuk klarifikasi 2 kali tidak datang. Dipanggil untuk BAP pun tidak datang. Akhirnya ditangkap. Artinya apa? Data menunjukkan bahwa Nikita Mirzani cenderung tidak kooperatif. Karena itu dia ditangkap kan waktu itu. Nah, jadi saya kira jaksa juga berpikir yang sama. Kalau saya nggak tahan, kalau orangnya tidak kooperatif, terus gimana? Akan mempersulit proses persidangan, penuntutan. Nah, yang ketiga, kita merasa itu sudah tepat. Kenapa? Ini menjadi pesan bagi seluruh pemirsa, kita semua, netizen, generasi muda, bahwa media sosial itu harus dipakai secara bertanggung jawab. Tidak dipakai untuk menghina orang lain, menista orang lain, merendahkan martabat orang lain. Tapi harus dipakai sebaliknya, yang secara positif, yang dipakai secara baik, beretika, tidak melawan hukum, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Itu seharusnya yang dilakukan. Sehingga ini pesan yang sangat baik bahwa kalau orang menggunakan media sosial secara serampangan, secara melawan hukum, secara tidak beretika, maka konsekuensinya berat. Kalau Anda terbukti, Anda bisa ditahan loh. Nah, ini pesan yang sangat bagus. Jadi kita merasa bahwa ini langkah yang sudah tepat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Oke Bang, ini kayaknya ada perubahan status dari Nikita dari tersangka menjadi saksi. Apa benar dan seperti apa? Apa itu bisa sebenarnya? Tidak ada perubahan status dari tersangka menjadi saksi. Yang benar adalah bahwa karena sudah memenuhi keseluruhan unsur yang dituduhkan, bukti-bukti yang dikumpul oleh penyidik, pemeriksaan ahli, saksi dan sebagainya sudah memenuhi cukup buktinya, maka dari saksi dinaikkan menjadi tersangka. Lalu sekarang dari kepolisian diserahkan kepada pihak kejaksaan. Jadi tidak ada perubahan status dari tersangka menjadi saksi, tidak. Justru perubahannya itu dari saksi pada zaman di kepolisian menjadi tersangka lalu serahkan kepada jaksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Begitu. Bang, ini kan kayaknya momen yang ditunggu-tunggu, maksudnya kan permasalahan ini sudah cukup lama gitu Bang. Nah, dari pihak Pak Dito sendiri gimana sih melihat akhirnya bisa masuk juga nih gitu? Jadi kan begini, memang banyak sekali yang menghubungi saya ini. Ada yang mengatakan ya ini memang sudah saatnya kita mendapat hukuman yang pantas. Itu banyak juga yang mengatakan begitu. Jadi silakanlah lihat di media sosial. Tapi begini ya, kita tuh tidak ada niat untuk menghukum orang, memenjarakan orang. Sekali lagi, itu semua itu merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi sekarang ditahan jaksa, ya biar aja, itu normatif saja. Ya, siapapun kalau memenuhi unsur pidananya pasti akan ditahan juga kalau memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Ya, jadi saya pikir kalau jaksa mungkin dalam pertimbangannya ancaman hukumannya di atas 5-6 tahun, kan gitu. Kalau kemudian dalam pertimbangan jaksa dikhawatirkan mungkin bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, yang ditahan ya udah. Itu sesuatu yang normal saja, normatif kalau bahasa hukum. Tidak ada yang luar biasa. Melihat video dia teriak-teriak di Kejari gimana sih Bang? Di Serang sana. Ya, saya pun mendapatkan kan itu viral ya di mana-mana itu video saudari Nikita Mirzani teriak-teriak itu ya. Saya kira begini ya, siapapun yang akan ditahan sebagai ditahan ya, pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi mungkin itu sebuah reaksi spontan
atau mungkin juga merasa tertekan. Bisa saja orang bereaksi seperti itu, tapi menurut saya itu sesuatu yang tidak pantas sebagai public figure. Kenapa Bang? Ya, dihadapi saja dengan kepala dingin. Kan gitu. Kalau Anda tidak menghina orang, memaki orang di media sosial, apa Anda di proses hukum? Kan tidak. Jadi Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Gitu. Mungkin ada perbandingan kasus di antara Iya. kasusnya Mbak Nindi sendiri di Polres Jakarta Selatan itu seperti apa Bang perkembangannya saat ini? Oke, silakan Pak. Ya, kalau perkembangan kasus di Polres Jakarta Selatan berjalan lancar, proses hukum dari awal kita undangan klarifikasi, undangan interview segala macam, undangan sebagai saksi, klien kita hadir. Kita juga udah bawa barang bukti segala macam, kita juga kasih saksi-saksi. Ya proses hukum berjalan gitu loh. Yang di Jakarta Selatan ya. Ya kita tinggal tunggu aja, tunggu dalam arti biarkan penyidik bekerja secara profesional gitu loh. Nah biarkan hukum yang berjalan secara normatif gitu, nggak ada intervensi dari pihak-pihak manapun segala macam juga. Apalagi yang baru-baru ini kan malah ada yang ngurusin urusan yang di Jakarta Selatan juga kan kemarin. Nah, jadi urusannya apa gitu loh. Dia bukan pelapornya, bukan dia yang dirugikan. Ya jadi saya bingung juga. Ini yang berkepentingan yang mana kan gitu. Seakan-akan karena desakan publik gitu loh. Ya digoreng-goreng di media, kasihan Mbak Nindinya dong. Masa Mbak Nindi nggak ngapa-ngapain dibilang nyekap orang, menghilangkan kemerdekaan. Nanti kita lihat aja prosesnya, biarkan aja proses hukum yang berjalan. Toh buktinya sampai sekarang klien saya masih sebagai saksi, bukan tersangka kok di Jakarta Selatan. Kita lihat nanti gimana. Sebelum itu yang laporin itu NM atau siapa? Ya bukan pihak NM, kepentingannya tidak ada di situ. Makanya kita bingung. Kenapa dia malah yang nyolot, malah yang dia yang bersikuku, hubungannya apa gitu? Tidak ada hubungan apapun. Iya. Apalagi dengan perkara yang di Serang, jauh. Yang ini dia satu mina orang, yang satu 333. Mengenai penyekapan menghilangkan kemerdekaan. Oke Bang, tadi. Jadi begini ya. Itu dua kasus yang berbeda dan itu begini. Ini perlu saya luruskan. Proses penanganan perkara itu cepat atau lamanya itu sangat tergantung kepada ketersediaan informasi alat bukti dan saksi. Ya kalau tidak ada ini, jangan harap itu bisa cepat. Ya. Tapi kalau ada informasi yang cukup, data yang cukup, alat bukti yang cukup, barang bukti, nah itu juga tidak akan lama. Jadi kalau sekali lagi jangan halu tingkat tinggi. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Kalau melaporkan orang tanpa bukti lalu minta orang ditersangkakan, minta orang ditahan, itu bagi saya halu tingkat tinggi. Nggak boleh berhalusinasi tingkat tinggi. Ini perkara hukum menyangkut eksistensi martabat orang, nggak boleh sembarangan. Masa depan orang juga. Masa depan orang nggak boleh sembarangan. Dan kita menghormati penyidik yang profesional. Kalau memang tidak cukup bukti, kenapa harus dipaksakan juga kan begitu? Kan tidak perlu dipaksa-paksakan. Ya, ibaratnya desakan-desakan yang seakan-akan mengintervensi Polres Jakarta Selatan kan begitu ya. Untuk